Gubernur perempuan ataupun wakil gubernur perempuan memang bukan yang pertama dalam Pilkada Indonesia. Tetapi dalam konteks kontestasi di tingkat provinsi, di mana ketiga calon gubernur adalah semuanya perempuan, merupakan sejarah baru dan baru pertama kali terjadi dalam pilkada tingkat provinsi di Indonesia. Bahkan di tingkat kabupaten kota pun belum pernah ada di mana seluruh tiga-tiganya calon kepala daerah adalah perempuan. Jadi Pilkada Jawa Timur mengukir sejarah baru bagi panggung politik Indonesia dan juga saya kira menjadi preseden bagi praktik keterwakilan perempuan dan perempuan politik di dunia. Dalam konteks kontestasi elektoral, kehadiran perempuan di pilkada bukan hanya sebagai bentuk rekognisi partai politik atas kemampuan, kapasitas, dan nilai tawar perempuan serta kemampuan untuk menggait pemilih di dalam pemilihan langsung, tetapi itu juga mengandung pesan kepada publik bahwa dalam politik kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keniscayaan bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan, perempuan bisa mengambil peluang itu dan memberikan kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan bagi daerah. Jadi, kehadiran perempuan di Pilkada Jawa Timur dengan tiga-tiga calon gubernur adalah perempuan, bukan hanya untuk kepentingan Pilkada Jawa Timur, tetapi dia juga menjadi pesan moral politik yang akan sangat berpengaruh bagi arah perkembangan demokrasi di tingkat lokal di Indonesia dan bahkan mestinya juga menjadi pintu masuk bagi harapan yang lebih besar yaitu di Pilpres. Ini juga menjadi evaluasi ketika saluran atau akses atau tiket pencalonan itu lebih mudah dan lebih aksesibel untuk didapat partai ketika ambang batas pencalonan untuk mengusung kandidat oleh partai atau gabungan partai politik itu dibuat lebih mudah. Ternyata dia juga membuka kanal kesempatan yang lebih besar kepada kandidat perempuan. Itu membuktikan bahwa ambang batas pencalonan dengan angka 20% kursi atau 25% suara sah, ternyata itu menghambat inklusivitas pencalonan dan lebih berdampak kepada perempuan. Ketika hambatan itu diurai, dibuat lebih mudah, ternyata peluang perempuan juga makin terbuka. Nah, ini punya logika yang sama sebenarnya di Pilpres ya. Dengan kehadiran tiga calon gubernur di Pilkada Provinsi Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur, diharapkan pada Pilpres 2029 kita juga akan punya pola yang sama. Tentu saja kita harus merekonstruksi ambang batas pencalonan presiden sehingga lebih inklusif, lebih aksesibel, dan lebih mudah dibandingkan persyaratan yang ada sekarang. Beberapa proposal misalnya yang menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden direkonstruksi menjadi semua partai politik yang punya kursi di parlemen atau lolos parliamentary threshold bisa mendaftarkan pasangan calon sendiri atau bisa mengusung sendiri calonnya harus diseriusi, harus menjadi peluang yang dimanfaatkan untuk mendorong lebih beragamnya pilihan politik di Pilpres dan lebih membuka saluran politik kepada perempuan politik untuk bisa berlaga di Pilpres. Jadi ini merupakan optimisme di mana kehadiran kandidat perempuan di Pilpres nampaknya makin dekat. Jadi bukan hanya soal Pilkada Jawa Timur, tetapi ini adalah soal titik balik kehadiran perempuan politik di dalam praktik pemilu dan demokrasi di Indonesia. Betul-betul luar biasa Jawa Timur. Jadi kalau Jakarta cenderung menuju anti klimaks, justru Jawa Timur seperti menuju optimalisasi politik yang klimaks ya dengan tiga perempuan ini. Partai-partai ternyata menggunakan strategi di mana eh, Khofifa Indar Parawansa yang merupakan gubernur petahana didukung 15 partai yang sangat apa namanya bisa dikatakan dalam jumlah besar mayoritas koalisi gemuk itu kan menandakan bahwa si gubernur perempuan ini punya otoritas dan juga punya posisi tawar yang besar begitu. Dan ternyata partai penantangnya PDIP dan PKB juga ingin membuktikan yang sama bahwa mereka juga punya kader
yang sama mumpuninya dengan Khofifah. Mereka juga punya kader yang sama apa namanya eh, kuatnya dan sama em, menjanjikannya dari sisi kepemimpinan dengan Khofifah. Kalau PDIP punya Ibu Trisma hari ini begitu ya. Lalu kemudian eh, PKB punya Lulu Nur Hamidah. Ini membuktikan bahwa ini pertarungan antar perempuan politik yang diklaim oleh masing-masing pengusung em, sebagai kandidat yang betul-betul mampu bersaing satu sama lain. Jadi ini luar biasa pendidikan politik dan pesan politik menuju kehadiran perempuan politik yang lebih kuat, lebih berpengaruh dan lebih diakui di dalam panggung dan kontestasi politik Indonesia. Terkait dengan misalnya Jawa Timur sebagai provinsi yang sangat identik dengan santri dan politik santrinya ya, saya kira tidak terlalu perlu dikhawatirkan akan berdampak pada hal-hal yang membawa ekses misalnya stigma atau kemudian hal-hal yang apa stereotip terhadap perempuan. Karena kenapa? Karena Bu Khofifah sebagai pendahulu dari para calon yang ada ya, Ibu Tri Risma hari ini dan juga Lulu Nur Hamidah, kan sudah membuktikan penerimaan masyarakat Jawa Timur ketika memenangi pilkada sebelumnya begitu. Dan sebagai incumbent ternyata ketika dia diusung kembali 15 partai politik, itu kan menandakan bahwa ekosistem politik di Jawa Timur relatif terbuka kepada kepemimpinan perempuan. Apalagi ketika PDIP dan PKB yang apalagi PKB ya yang masanya mayoritas adalah kaum santri juga mengusung kandidat perempuan itu pasti dengan pertimbangan yang sudah diperhitungkan. Tentu saja pelibatan ulama, kantong-kantong pesantren, apalagi Jawa Timur adalah basis dari keluarga besar atau cikal bakal lahirnya NU, maka itu memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat itu pasti akan sangat mempengaruhi kerja-kerja pemenangan. Tapi saya kira partai-partai ketika mengusung tiga figur perempuan ini memang dilatar belakangi oleh kalkulasi sosial politik dan budaya di Jawa Timur yang tidak akan istilahnya itu ya menolak atau resisten terhadap kepemimpinan perempuan. Tinggal memang mesin partai, struktur partai, kader partai harus digerakkan untuk melakukan kerja-kerja pemenangan karena ini kompetisi yang tidak mudah melibatkan tiga figur perempuan yang sangat kuat, berpengaruh, punya kompetensi baik, kapasitas mumpuni, dan bertarung di tengah arena kontestasi yang besar dengan jumlah pemilih lebih dari 31 juta. Jadi tentu saja dukungan mesin partai, kader itu menjadi sebuah yang tidak bisa dikecualikan, sebuah keniscayaan. Serta bagaimana strategi pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan menyesuaikan dengan karakter daerah yang berbeda satu sama lain ya. Ada yang Mataraman, lalu kemudian Tapal Kuda, pesisir, dan juga are-are itu tentu harus didukung oleh tim kampanye dan tim pemenangan yang terkonsolidasi, solid dan sinkron satu sama lain untuk menggunakan segala instrumen kampanye yang ada, mulai dari kampanye tradisional mainstream turun langsung menjangkau masyarakat sampai penggunaan sosial media sampai kemudian jejaring-jejaring politik yang harus dioptimalkan untuk memberikan dukungan kepada para calon ini. Kalau Jawa Timur berhasil melewati kompetisi ini dengan politik gagasan, politik program, di mana tiga calon ini bukan hanya berkampanye serta semata-mata mendulang suara, tapi juga menampilkan politik gagasan, politik program, visi misi yang sama baiknya, maka betul-betul Pilkada Jawa Timur menjadi titik balik politik keterwakilan perempuan yang identik dengan politik gagasan, politik program, visi misi, dan juga politik yang etis yang mampu bersaing dengan sehat, yang mampu bersaing tanpa politik transaksional, karena itulah karakter kepemimpinan politik perempuan. Jadi kita harapkan
tiga kandidat perempuan calon gubernur di Jawa Timur ini menjadi simbol bahwa perempuan betul-betul identik dengan politik gagasan, politik program, yang hal-hal yang mengedepankan substansi, tapi juga partisipatoris, tanpa adanya politik uang dan tidak ada penyebaran hoax, semua proses berjalan secara anti korupsi, maka itu luar biasa akan menginspirasi lebih banyak partai dan lebih banyak pilkada lain. Dan harapannya 2029 kita akan punya calon presiden ataupun calon wakil presiden perempuan yang lebih banyak lagi dan politik kita makin ramah terhadap perempuan.